Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nelson Alfiansyah. Saya Daryl Andi Yeremia. Saya Dani Hidayat. Kami akan menjelaskan materi-materi sumber daya manusia. Motivasi kerja. Konsep motivasi kerja terdiri dari 3. 1. Kegairahan kerja, kemampuan dari kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. 2. Motif, suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. 3. Motivasi, pemberian daya penggerak yang menciptakan kegiatan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Tujuan motivasi: 1. Meningkatkan moral. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan kedisiplinan. 5. Menciptakan hubungan kerja yang baik. 6. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 7. Mempertinggi rasa tanggung jawab. 8. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan. Asas-asas motivasi. 1. Asas mengikut sertakan, yang memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi, mengajukan ide atau saran dalam proses pengambilan keputusan. 2. Asas komunikasi, yang menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. 3. Asas pengakuan, memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas persepsi yang dicapainya. 4. Asas wewenang yang didelegasikan, yang mendelegasikan sebagai wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas melaksanakan tugas-tugas atasan atau manajer. 5. Asas perhatian timbal balik, yang memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Model-model motivasi. 1. Model tradisional. Untuk memotivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja, perlu diterapkan sistem insentif. Model hubungan manusiawi. Untuk memotivasi bawahan agar bergairah, memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial. Model sumber daya manusia, memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas. Model kontemporer. Model motivasi, direct motivation, motivasi yang diberikan secara langsung kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan. Indirect motivation, motivasi yang diberikan hanya merupakan berbagai fasilitas yang mendukung atau menunjang gairah kerja, sehingga karyawan betah dan bersemangat kerja. Proses motivasi, tetapkan tujuan organisasi, ketahui dengan jelas kepentingan karyawan, ciptakan komunikasi yang baik dengan bawahan. Tujuan organisasi harus terintegrasi dengan karyawan. Berikan fasilitas, bentuk teamwork yang koordinasi dengan baik. Kedisiplinan. Definisi kedisiplinan. Definisi kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan perusahaan, tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani. Di sini saya akan melanjutkan pengertian disiplin kerja, suatu alat yang digunakan oleh manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Perlunya peraturan dan hukuman. 1. Peraturan. Peraturan diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. 2. Hukuman. Hukuman diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Indikator kedisiplinan, tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja. 1. Sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kedua, sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Mutasi dan promosi. Definisi mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu organisasi. Tujuan motivasi yaitu 1. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. 3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. 4. Untuk menghilangkan rasa bosan atau jemu terhadap pekerjaannya. 5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Prinsip mutasi, memutasikan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan produktivitasnya meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daryl.
Dasar mutasi. Merit system adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Seniority system, mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan. Spoil system, mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Mutasi ini kurang baik karena atas pertimbangan suka dan tidak suka. Pemeliharaan sumber daya manusia. Asas-asas pemeliharaan. 1. Yaitu asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Yang keempat, asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Kelima, asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Intensif stimulus karyawan. Yang pertama yaitu non-material insentif, daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berbentuk penghargaan dan pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya, misalnya seperti piala, piagam, atau medali. Yang kedua yaitu social insentif, daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, seperti promosi, mengikuti pendidikan, atau naik haji. Yang ketiga yaitu material insentif, daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berbentuk uang atau barang. Program kesejahteraan. Definisi kesejahteraan. Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Jenis-jenis kesejahteraan. Yang pertama yaitu ekonomi. Itu contohnya seperti uang pensiun, uang makan, uang transportasi, uang lebaran atau hari raya, bonus, uang duka kematian, pakaian dinas, dan uang pengobatan. Yang kedua yaitu fasilitas seperti musola, tempat ibadah, kafeteria, olahraga, kesenian, pendidikan, cuti, koperasi, atau izin. Yang ketiga yaitu pelayanan. Contohnya seperti puskesmas atau dokter, jemputan karyawan, penitipan bayi, bantuan hukum, penasihat keuangan, asuransi, dan kredit rumah. Pemutusan hubungan kerja. Definisi PHK. Pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi. Dengan PHK berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan. Faktor pertimbangan PHK. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemberhentian kerja agar tidak menimbulkan masalah baru yaitu faktor kontradiksi. Yang kedua faktor kebutuhan. Yang ketiga faktor sosial. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.